Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahdadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di hari Sabtu pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur yang tak terhingga di pagi ini Allah masih terus-menerus mengurusin urusan kita. Allah masih mencukupkan zahiriyah dan batiniah kita. Allah masih memberikan kenikmatan wabil khusus nikmat iman wal Islam dan juga asyihah wal afiyah. Semoga dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita pandai bersyukur kepada Allah, kemudian kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Adapun di pagi ini, jika di antara kita mendapatkan kenikmatan berupa ujian, semoga juga pandai bersabar dan bersyukur. Sehingga semua keadaan menjadi baik, semua keadaan menjadi nyaman. Kemudian kalau sudah baik dan nyaman, kita bisa melanjutkan perjalanan untuk apa? Untuk menggapai keridhaan Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Para santri yang mulia, kita juga bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai mana? Sampai amal ridho yang terakhir, yaitu syukur. Syukur ya. Kita sudah itu semua. Coba ditengok, dilihat catatannya masing-masing. Jadi ada 6 amal ridho atau perbuatan ridho yang jika kita laksanakan, ya Masya Allah, kita insya Allah akan mendapatkan keridhaan Allah. Yang pertama apa? Islam. Yang pertama apa? Islam. Islam. Ya. Apa itu istislam? Apa istislam? Catatannya gimana? Belum ketemu tuh. Di Hong Kong. Oh, catatannya di Hong Kong. Oh, sekarang lagi di Indonesia. Yes. Oh, ya, istislam itu apa? Berserah diri kepada Allah. Nah itu, jadi berserah diri. Sudah kita bahas tuh panjang lebar itu istislam. Kemudian setelah itu apa? Meninggalkan pengaturan makhluk dan kemudian menggunakan pengaturan dari Allah.
Kemudian yang ketiga, belum ketemu catatannya. Yang ketiga, Tidak melakukan. Di atas kulkas. bukan yang Yang ketiga apa? Tidak ada pembangkangan terhadap Allah. Oh iya, betul. Tidak melakukan pembangkangan kepada Allah. Yang keempat, Tidak mengangankan apa yang diluputkan. ya betul, tidak mengangankan apa yang diluputkan atau tidak menyesali apa yang tidak di tangan, gitu ya. Kemudian yang kelima, Siap menanggung rasa sakit. sikap menanggung rasa sakit. Dan terakhir kemarin apa? Syukur. Alhamdulillah, Ustaz minta tolong kepada panjenengan semua. 6 ini diulang-ulang untuk difahami, terus kemudian secara bertahap diamalkan. 6 poin itu penting sekali agar kita bisa meraih keridhaan Allah. Soalnya yang terpenting fadilah besarnya ada di situ. Kita bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan dari aridho kalau diantaranya 6 amalan itu dilakukan. Gitu ya. Namun perlu diwaspadai. Ada hal-hal yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan amalan itu. Gitu ya. Kalau pengennya kita melakukan amalan-amalan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Gitu ya. Betul atau betul? Betul. Di antara kita apa ada yang nggak usah, aku nggak usah beramal ridho? Apa ada yang seperti itu? tidak ada. Tentunya tidak ada. Seorang mukmin pasti dia berusaha bagaimana beramal dengan amalan ridho sehingga mendatangkan keridhaan gitu ya. Ustadz masih ingat betul itu nasihat dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu. Ya. Menjauhilah dari sikap menentang Allah, maka engkau akan menjadi ahli tauhid. Dan laksanakanlah, kerjakanlah rukun-rukun syariat, maka engkau akan menjadi ahli sunnah. Dan kerjakanlah keduanya, jadilah engkau sebagai ahli tauhid dengan tidak menentang Allah dan menjadi ahli sunnah dengan mengerjakan rukun-rukun syariat, niscaya kita akan menjadi ahli hakikat. Kalau sudah ahli hakikat itu selesai itu urusan dunia. Gitu ya. Kalau seseorang masih menyibukkan urusan kampung dunia, ya berarti dia masih jauh dari 3 hal ini. Jauh menjadi ahli tauhid, masih jauh dari ahli sunnah, apalagi menjadi ahli hakikat, masih jauh. Gitu ya. Nah, pesan dari Allah, Rasulullah dan para ulama-ulama yang sahih, ulama-ulama yang benar, yang baik itu kita harus berhati-hati dan mewaspadai. Ada satu hal yang kan seorang itu enggan, kemudian lalai, kemudian meninggalkan sikap ridho atau amal ridho ini. Sudah tidak lagi istislam, tidak lagi berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tidak dengan sengaja atau kadang tidak sengaja, sadar tidak sadar melakukan pembangkangan kepada Allah. Kemudian sibuk ngurusin apa yang hilang dari dirinya, gitu ya. Kemudian ya sampai terakhir dia tidak pandai bersyukur. Adanya dia kufur.
kepada nikmat Kufur Allah. nikmat. Nah, itu semua itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara lalai. Gara-gara apa kira-kira? Lalai. Lalai, ya. Kenapa orang bisa lalai? Berambisi. Tidak rindu. Berambisi. Jadi lalai, ambisi, kemudian dia lupa meninggalkan amal ridho itu disebabkan oleh apa? Ketika seorang itu apa? Dengan urusan dunia. Urusan dunia yang dimaksud apa? Semua urusan dunia itu kaitannya dengan apa? Al-hawa. Al-hawa. Atau sering disebut dengan kalimat hawa Nafsu. nafsu. Nah ini. Jadi ketika seorang itiba'ul hawa, ketika seorang itu memperturutkan hawa nafsu, udahlah hilanglah dari dirinya sikap dan perilaku ridho. Amal ridho sulit untuk dia lakukan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pangkalnya itu bukan ujungnya ya. Kalau ujungnya namanya ridho. Kalau pangkalnya itu kalau kita melakukan perlawanan kepada Allah. Lah, melakukan perlawanan kepada Allah gimana? Perlawanan terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, istighfar tadi yang melakukan perlawanan kepada Allah istighfar. Melakukan perlawanan kepada hawa nafsu. Itu pangkalnya melakukan perlawanan kepada hawa nafsu dan memelihara diri kita dari hawa nafsu itu, dan ujungnya nanti kita menjadi ridho. Gitu yang Ustaz maksud. Ya. Nah, terkait dengan hal ini para santri yang mulia, ada nasihat yang mulia ya dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Adab As-Suluk wa Tawasul ila Manazil Mulk ya. Ada nasihat beliau begini. Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati begini ya. Sesungguhnya tiada sesuatu kecuali hanya Allah. Ya. Sesungguhnya tiada sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan nafsu dirimu dan kamu adalah hanya mukhatab. Apa mukhatab itu? Hanya Mukhatab apa? Apa? Tipuan atau fata morgana. Mukhatab. Mim, kha, po, ba. Nah, itu hurufnya. Mukhatab. Mukhatab itu gini. Ini kan tadi kalimatnya Syekh memberikan menasihati begini, sesungguhnya tiada sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan nafsu dirimu dan kamu hanyalah mukhatab. Mukhatab itu ternyata dimaknai sebagai hanya pelaku, hanya pelaksana, hanya objek penerima. Kalau bahasa gampangnya hanya menjadi wayang. Betul sekali. Kita itu hanya wayang. Kita itu akan berbuat seharusnya sesuai dengan dalang. Itu. Kita tidak punya pilihan.
Kalau kita punya pilihan namanya memperturutkan nafsu. Kita hanya berbuat sesuai dengan apa yang diatur oleh dalam. Nah, ini sampai kepada pemahaman ini memang ini diperlukan keimanan. Ya. Mungkin ketika sampai pemahaman ini ada yang mengatakan, ya Allah Ustadz, kita kan punya akal, punya perasaan, punya keinginan, gitu. Masa ngikut terus, gitu. Nah itu dia kalimat pembangkangan, hati-hati. Itulah kenapa Rasulullah menyebutkan bahwa ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Orang mukmin. Maksud penjara itu gimana toh? Semua dibatasi, semua Diatur. Orang mukmin itu tidak bebas merdeka melakukan apa saja boleh, tidak. Maka dalam konsep takwa ada perintah, ada larangan, ada batasan. Bebas terbang. Nah, kalau misalnya seorang itu bebas, sebebas-bebasnya melakukan apa saja, dia enjoy, nah ini sudah keluar dari prinsip seorang mukmin. Gitu. Jadi nasihat Syekh Abdul Qadir ini memang perlu dicermati. Kita itu cuma mukhotab, cuma wayang, saudara. Kau wayang mau mengatur apa bisa? Tak kuasa. Wayang mengatur dalang tak kuasa. Wayang mengatur dirinya juga tak kuasa. Tak kuasa pula. Zamannya wayang. Ini pemahaman ini levelnya udah level tinggi ya. Bukan level orang awam ya. Karena jenengan sudah ngaji bertahun-tahun. Jenengan tuh levelnya sudah naik, tahu. Naik kelas ya Ustaz. Sudah. Yang namanya ilmu itu menaikkan darajat. Kan begitu Quran. Dan kita yakin orang berilmu itu Allah akan angkat ke beberapa derajat ketinggian. Namanya naik level, naik kelas. Jangan sampai seperti masih ngomong aku masih seperti yang dulu. Beda. Tidak Ustaz. Aku lain dari yang dulu. Nah gitu, betul nenek. Nenek tadi iya. Dulu kemana aja gitu. Iya betul. Ya, sekarang kau baru sadar, pingsannya kelamaan. Tetap bersyukur dulu. Sekarang sudah disadarkan. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya, tapi telat. Ya nggak apa-apa telat Ustaz. Masa keemasan Ustaz. Oh iya, yes. Sak bahagianin jenengan wis belain diri terus ra apa-apa. Mungkin ada yang bilang, ini wis mau ngaji sih dimarahin terus mau Ustaz. Ya iya. Salah sendiri ngaji. Malah senang Ustaz kalau nggak disentil-sentil. Mana kok nggak disentil-sentil sama Ustaz? Iya betul. Kita itu punya karakter, punya tabiat, bukan karakter. Kalau keburukan itu tabiat namanya. Kalau kebaikan itu karakter. Kita itu sering punya tabiat namanya malas, lalai. Jadi kalau nggak sering diingatkan, buruk kita jadinya. Betul tidak? Betul Ustaz. Iya. Betul banget. Nah sekarang kita lihat nih kelanjutan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tadi mengatakan bahwa sesungguhnya tiada sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan nafsu dirimu dan kamu adalah mukhotab. Hanya pelaksana, hanya objek penerima, ya hanya pelaku. Gitu. Nah, belum melanjutkan.
Nafsu, beliau udah bicara nafsu. Nafsu itu pembangkang Allah dan musuhnya Allah. Gitu. Nah ini kalau sudah sampai kepada kitabnya Syarhul Jalan itu, kita sekali lagi levelnya udah beda dengan kemarin. Gitu ya. Syekh ini kan seorang waliullah. Ini wali besar. Gitu kan. Kalau kita sampai mendengar atau minimal tahu apa nasihat beliau, nah ini sudah, ini banyak yang nggak tahu loh nasihat beliau itu kayak apa. Dia pernah dengar namanya tapi nggak ngerti. Maka kalau kita sudah mendengar, nah ini levelnya udah beda. Gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan kita yang dulu, kita ngomongnya gimana? Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level, kan itu udah gitu. Cakep. Cakep. Nah ya itu maksudnya. Waduh, sudah keluar ini. Sudah keluar Raja Pantun. Iya ini ratu kan aja. Ratu Pantun ya. Oke, baik, kita kembali ke soal nafsu. Kata beliau pembangkang Allah dan musuhnya Allah. Gitu ya. Padahal kita semua tahu segala sesuatu di muka bumi ini, juga yang ada di langit, semua itu tunduk kepada Allah. Seharusnya nafsu itu kan diciptakan oleh Allah. Seharusnya juga tunduk kepada Allah. Tetapi nafsu itu memiliki sifat yang pembangkang. Nafsu itu sukanya memiliki sifat mengklaim. Akulah yang baik. Akulah yang misalnya dia melakukan misalnya ada sebuah kemajuan bangsa, akulah yang paling berperan. Jika ada kebaikan, akulah yang melakukan kebaikan, selalu begitu. Kemudian juga sifat apa? Selalu punya tul amal, nafsu itu gitu, selalu meniupkan agar manusia memiliki angan-angan panjang. Padahal apa? Kematian sudah di depan mata. Masih berangan-angan kepada dunia. Kan itu. Dia sepuh loh padahal. Ya, Ustaz. Di sini ada itu orangnya. Ada Ustaz. Saya Ustaz. Nah itu kan itu kan. Maka yang dan dua sifat lagi yang perlu diketahui, nafsu itu mempunyai sifat mengandung syahwat, maka harus hati-hati. Kemudian nafsu itu akan menyuruh manusia untuk apa? Menuruti apa? Kenikmatan yang bersifat sesaat. Jadi kalau seorang itu dia terdorong memperoleh nafsu itu, dia itu akan mendapatkan kenikmatan tapi sesaat. Setelah itu yang muncul adalah, yang hadir adalah penyesalan. Itu nafsu itu. Maka jika engkau mengikuti Allah Azza wa Jalla dengan cara melawan nafsu dan memusuhinya, maka engkau akan berada di pihak Allah dan menjadi musuhnya nafsu. Nah itu dia. Itu. Jadi sebagaimana ketika Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, penghambaan itu kau sepenuhnya di pihakku dan menjadi musuh atas nafsu dirimu sendiri. Kayak gitu. Halo? Ya, Kayak gitu. Ya, coba diingat-ingat. Ketika ini masih di kitab yang sama ya. Masih nasihatnya beliau, nasihat saya. Di kitab apa tadi? Adab as-suluk wa tawassul ila manazil muluk. Di situ dicantumkan nasihat Allah kepada Daud alaihissalam. Ya Daud, penghambaan itu kau sepenuhnya berada di pihakku, kata Allah, dan menjadi musuh atas nafsu dirimu sendiri. Ayo coba diulang. Hai Daud, ayo diulang. Hai Daud. Penghambaan itu
Penghambaan itu adalah sepenuhnya adalah milik Allah. Sedangkan nafsu itu sendiri adalah keliru. bukan begitu. Bukan. Bukan ya. Nah, Ustadz ulang ya. Ini Ustadz ulang ya. Ustadz pelan-pelan. Ini soalnya ini poin penting. Allah berfirman kepada Nabi Daud. Yang mengungkapkan tadi siapa? Asy-Syaikh Abdul Qadir. Allah. Jailani. Qadir Jailani. Nah, yang mengungkapkan ya. Karena awalnya jika engkau mengikuti Allah Ta'ala untuk melawan nafsu dan memusuhinya, maka engkau berada di pihak Allah dan menjadi musuh nafsu. Ya. Sebagaimana ketika Allah berfirman kepada Daud, ya Daud, penghambaan itu adalah kau sepenuhnya berada di pihakku dan menjadi musuh atas nafsu dirimu sendiri. Coba diulang, hai Daud. Hai Daud. Penghambaan itu sepenuhnya adalah kau sepenuhnya berada di pihakku dan menjadi musuh atas nafsu dirimu sendirinya. Betul sekali. Nah, satu ulang jenengan cermati kembali. Hai Daud, penghambaan itu adalah kau sepenuhnya berada di pihakku dan menjadi musuh atas nafsu dirimu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Maka dijelaskan kembali oleh beliau, oleh Syekh ini. Maka ketika seorang sudah sampai pada level ini, ya benar-benar berada di pihak Allah dan benar-benar menjadi musuh atas nafsu dirinya sendiri, maka akan terwujud yang disebut dengan apa? Wala wal baro. Akan ada wala itu kesetiaan kepada Allah dan penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Maka akan didatangkanlah kepadanya, kepada siapa? Kepada orang yang betul-betul berada di pihak Allah tadi dan memusuhi nafsu dirinya, maka dikirimkan kepadanya apa? Aroma kelezatan dan akan berada di tempat yang terhormat dan termulia. Segala sesuatu akan melayaninya, menghormatinya, menjunjungnya. Sebab apa? Sebab semuanya tadi tunduk kepada Allah Ta'ala. Senantiasa mengikuti Allah. Karena memang Allah itu siapa? Ya Allah itu pencipta dan pengada. Jadi yang mengadakan mereka dari ketiadaan. Gitu ya. Sehingga mereka yang sebelumnya enggak ada, kemudian Allah yang Maha Ada itu mengadakan mereka, yang mereka cuma satu. Tugasnya melakukan penghambaan penuh kepada Allah Ta'ala. Saya minta tolong sekali lagi ini nasihatnya seperti nanti catat, didengerin ulang rekaman ini kemudian dicatat biar kita paham. Gitu ya. Maka kita tahu bahwa di antara makhluk di langit ya, di antara makhluk di langit yang pertama kali membenturkan nafsu sehingga ya, padahal sebelumnya menjadi penghulu para malaikat, tapi kemudian berbentur nafsu, kemudian apa? Menjadi orang terusir, menjadi orang yang pihak yang kemudian akan menetap di neraka. Siapa dia? Iblis. Betul sekali, iblis. Maka iblis ini adalah pihak yang tidak diridhoi Allah. Iblis itu pihak yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Itu iblis. Gitu. Iblis menjadi pihak yang tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Padahal iblis itu siapa? Iblis itu ya ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, dari penjelasan Ibnu Abbas, penjelasan dari Said
Sa'id bin Musayyab, dan beberapa sahabat Nabi yang lain, menurut penjelasan Nabi yang mereka dengar gitu ya, bahwa ternyata sebelumnya ya, sebelum bergelar iblis, sebenarnya iblis itu sosok pimpinan malaikat di langit dunia. Penghulu malaikat di langit dunia itu iblis. Ya. Yang tahu toh, langit dunia itu berarti langit tingkat 1. Berapa banyak itu malaikat. Malaikat tuh kalau berdiri itu berdekatan kalau berdiri, dan itu banyak. Berarti memang derajatnya tinggi itu si iblis. Gitu. Si iblis itu ini ya, tinggi kan itu ya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau mengutip nasa dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa iblis itu termasuk golongan malaikat dari kalangan jin yang diciptakan dari naris samum, dari api yang bergejolak. Dan mereka itu siapa? Iblis dan malaikat itu adalah para penjaga surga. Jadi iblis itu dulu tinggalnya di surga, saudara. Bahkan iblis itu menjadi pemuka malaikat yang paling banyak ilmunya. Jadi iblis itu alim dan menjadi abid, seorang ahli ibadah. Termasuk kalau jenengan tahu 4 pertama sayapnya itu gitu ya. Gitu ya. Di 4 sayapnya, 4 sayap pertamanya itu muncul karena kealiman dan ibadahnya beliau itu. Beliau si iblis itu. Si iblis. Nah ya. Awalnya ini gitu ya. Itu dalam keterangan kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tapi kemudian iblis direndahkan serendah-rendahnya, kemudian digelari dengan gelarnya iblis apa? Syaitanir rajim. Itu gelarnya iblis. Apa syaitanir rajim? Makhluk yang terkutuk. Iya, setan yang terkutuk. Gitu ya. Gitu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kok menjadi seperti itu? Karena iblis itu memperturutkan nafsu dirinya dengan sombongan. Gitu ya. Iblis menyombongkan diri, mempertahankan nafsunya karena dia merasa penciptaannya dari api, kan itu ya. Gitu ya. Dan dia merasa yang lebih paling tinggi hebat karena dari naris samum, dari api yang bergejolak tadi, gitu ya. Akhirnya Allah mengubah penciptaannya. Jadi iblis itu awalnya itu putih iblis, penampakannya iblis itu putih seperti malaikat, tapi kemudian dirubah menjadi hitam. Yang harus tahu, iblis itu gantengnya pol awalnya, kemudian dijelekkan rupanya. Ini masih, kalau ini dalam, kalau jaringan punya kitab ini Syekh Ibnu Ajibah yang menjelaskan. Ya. Dalam kitab Al-Bahar Al-Madid fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid. Itu penjelasan di situ. Dia Ustaz betul ngarang nih loh. Ini Ustaz ambil dari kitab ini Al-Bahar Al-Majid fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid. Maka Syekh Ibnu Ajibah mengatakan tadi, gitu ya. Ini kan kitab tafsir sebenarnya. Yang menulis ya Syekh Ibnu Ajibah ini. Jadi karena iblis menyombongkan diri, karena memperturutkan nafsunya, maka karena penciptaannya itu karena berasal dari api.
Api. Ya, naris samum, api yang bergejolak. Gitu ya. Sehingga Allah merubah penciptaan untuknya. Yang awalnya itu putih bersih. Gitu ya. Kayak kalau bahasanya gambaran, selama ini kita gambaran para malaikat lah. Tapi kemudian dirubah menjadi Hitam. wajahnya cakep, ganteng. Tapi kemudian rupanya dirubah menjadi jelek. Bahkan tubuhnya digelapkan. Gelap di situ tuh lawannya bercahaya. Jadi awalnya itu iblis itu wajahnya, tubuhnya Bercahaya. bercahaya. Tapi kemudian karena membenturkan nafsunya dengan menyombongkan diri dan merasa lebih tinggi daripada yang lain, daripada Adam dalam hal ini, maka akhirnya cahayanya jadi Redup. redup. Cahayanya menjadi Hitam. gelap. Gelap. Tidak lagi bercahaya tapi jadi gelap. Padam. Ya. Menjadi apa? Gelap. Gelap. Nah, gitu ya. Maka mungkin kita bisa belajar dari ini ya. Dari kisahnya siapa nggih? Kisahnya Nabi Adam ya. Mungkin kita sedikit mengulang ya biar kita tahu. Ya, sedikit aja biar kita apa namanya? Apa ya? Biar kan kalau kita belajar dari Nabi Adam itu berarti kan kita belajar apa? Tentang taubat. Tentang pelajaran dari kisah Nabi Adam yang menyesal. Jadi kan kalau sama-sama membenturkan nafsu. Iblis membenturkan nafsu sehingga berbuat kezaliman, tapi karena Sombongan. kesombongannya. Sedangkan Adam membenturkan nafsu juga, tapi bukan karena kesombongan, tapi karena kezaliman. Beda. Maka kalau seorang itu melakukan dosa karena dia itu menzalimi dirinya, maka Allah mengampuninya. Sedangkan jika seorang itu melakukan dosa karena kesombongan, Allah enggan untuk mengampuninya. Kan gitu. Begitu nggih? Masih. Nah, coba kita buka kembali. Ya, mungkin jenengan nanti kalau ada beberapa kitab yang menjelaskan, di antaranya di apa ya? Kitab apa ya? Mukasyaf ya. Mukasyafatul Qulub ya. Siapa itu? Imam Al-Ghazali, Syekh Sahih Muhammad Al-Ghazali. Di situ jelaskan bahwa Allah itu kan menciptakan Nabi Adam dari apa asalnya? Nabi Adam. Tanah. Saripati tanah. Dari tanah. Kok saripati tanah? Dari tanah. Kalau saripati tanah itu kita. Oh gitu ya. Kalau Adam Dari tanah. Dari tanah tanah. apa? Tanah liat. Nah, betul sekali Nenek. Jadi kalau saripati tanah itu kita itu dari saripatinya. Oh. Anak keturunan Adam itu saripati. Kalau Adam dari tanah liat. Allah ciptakan. Nah, tanah liat itu Allah ambil dari berbagai tempat di permukaan bumi. Jadi bahasanya gennya, DNA-nya itu dari berbagai tanah yang di bumi. Makanya kenapa kemudian anak keturunan Adam dari Nuh itu ya, itu menyebar ke permukaan bumi kemudian bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang Hitam. ada yang matanya belok, ada yang matanya Sipit. ada yang hidungnya masuk ke dalam, ada yang hidungnya keluar banget. Kak Pinocchio. Iya. Karena memang tadi gennya itu Nabi Adam itu Allah ciptakan dari tanah liat yang beragam, yang diambil dari berbagai permukaan bumi. Misalnya ada tanah yang dari negeri Afrika diambil,
Gitu ya. Gennya kan hitam. Nah, kalau kita lihat sekarang, gitu ya. Ada yang dari Asia. Asia ya kayak kita ini. Coklat. Ya, ada yang dari Eropa, orang-orang Romawi, gitu ya. Orang-orang Persia, termasuk orang-orang Rusia, gitu kan diambil. Gitu kan. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dengan tangannya, kemudian jasadnya sudah jadi, maka jasadnya itu kan tidak langsung jadi telah sempurna, tidak langsung ditiup ruh kepadanya. Tapi jasadnya itu dibiarkan dulu selama 40 tahun oleh Allah. Ditaruh di mana? Surga. Ya, pasnya di mana taruhnya? Surga sebelah mana? Sebelah kanan. Iya, ditaruh di pintu surga. Jadi para malaikat termasuk iblis itu kan mundar-mandir masuk surga. Setiap masuk surga kan ngelewatin ini patungnya Adam ini. Oh. Nanti Bu. Insya Allah nanti kita semua bisa masuk itu melewati patungnya Nabi Adam. Yang enggak Bu, udah Adam sudah jadi sekarang. Enggak jadi patung lagi ya Allah. Maaf Ustaz. Enggak maksud Ustaz ini. Maksud itu ini kan kisahnya dulu. Dulu ya Ustaz. Belum diberi nyawa. Belum diberi Iya. nyawa. Kan awal. Jadi ketika Allah membuat Nabi Adam, menciptakan Adam dari tanah liat yang beragam dari berbagai macam permukaan bumi, jasadnya dia jadi, tidak langsung ditiupkan ruh kepada Adam, tapi kemudian dia di jasadnya itu kayak seperti patung kalau jasad doang kan. Kemudian ditaruh di pintu surga selama 40 tahun. Maka para malaikat yang lewat itu takjub. Kenapa? Karena malaikat belum pernah melihat rupa seindah itu. Tetapi ketika iblis lewat, kan iblis kan bebas. Iblis itu penghulu malaikat. Sebelum dilaknat Allah itu iblis itu bebas mundar-mandir, keluar masuk surga. Jadi kalau panjenengan itu punya pemahaman, kita itu keturunannya penghuni surga. Yang harus tahu, setan-setan itu juga keturunannya penghuni surga. Makanya jangan sombong. Mereka juga, maka kalau misalnya kita itu ilmunya sedikit kok ngeruqyah gitu, setan pasti lo gitu-gituin. Siapa lo? Siapa lo? Iya. Ternyata hafalan Qur'annya banyakkan dia. Benar Ustaz, ya Allah, jangan sombong. Iya, makanya. Ya, diri sendiri nggak panggil Ustaz. Boleh. Kenapa? Kalau Maksudnya rupiah diri sendiri, rupiah mandiri buat sendiri gitu Ustaz. meruqyah dengan Kenapa? Maksudnya nggak diremehkan sama Kalau setan. meruqyah diri sendiri kenapa? Maksudnya kalau kita bisanya cuma segitu-gitu aja gitu, terus menjaga diri supaya nggak setan gitu kan, setan nggak meremehkan kita gitu loh. Kita bukan. Maksudnya jaga diri lah, bikin tameng. Ya. Kan udah jelas toh. Kan Allah itu ini, ketika iblis mendeklarasikan saya baik ya Allah, itu dalam surat ini ya, surat Al-A'raf ya. Nanti dibacakan, pernah saya jelaskan di mata kuliah ruqyah ya, ruqyah syariah 1 di reguler 12-18. Ketika Allah sudah kemudian memvonis kepada Adam, kan Allah memvonis kepada iblis. Kan Allah gimana? Allah itu ukhruj fiha gitu ya. Keluar kau dari surga. Karena memang tempatnya di mana tadi? neraka. Di surga iblis itu. Keluar kau. Kau tidak sepatutnya melakukan perbuatan itu di surga di sini. Ini suruh keluar.
Maksud suruh keluar surga berarti ditaruh mana? Akan ditempatkan di Neraka. neraka. Ini. Maka saat itu kan mendeklarasikan diri bahwa aku baik ya Allah. Kalau begitu aku akan menggoda manusia. Ya. Surat apa ayat berapa nih? Aku akan datangi manusia dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri, dari atas dan bawah. Surat apa? Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kemudian kemudian pasti aku, kata Iblis, akan mendatangi mereka, Bani Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau, ya Allah, sungguh engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka pandai Bersyukur. pandai bersyukur, gitu ya. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi di situ kan ada, terus kemudian masih di surat yang sama ya. Di situ apa ya? Allah menegaskan ya. Jadi setelah apa namanya? Setelah malaikat diberikan apa namanya? Diberikan apa? Kesempatan kan gitu kan. Jadi kalau ketika diusir dari mana? Oke, urutannya begini. Ntar dulu. Sebelum diusir begini. Oke, kembali ke soal dulu ya, biar urut ya. Jadi, oke, tadi sampai kepada apa? Sampai kepada ketika malaikat masuk ke surga. Di pintu ada patungnya siapa? Nabi Adam. Sehingga malaikat merasa takjub. Dengan juga iblis. Iblis itu ketika lewat, dia berkata begini. Ini di kitab ini ya, Mukasyaf ya. Iblis berkata gini. Untuk urusan apa ya kamu ini diciptakan? Jadi dia itu keponya tapi buruk. Kepo tapi negatif. Itu sinis. Sinis banget. Kalau bahasanya apa? Nyinyir. Bahasa sekarang. Ya, head speaks. Ya, gitu. Untuk urusan apa kau diciptakan? Setelah ngomong gitu, dia dekati itu patung itu. Kemudian apa? Iblis memukulnya. Iblis itu begitu. Ya sudah, nyinyir, deketin itu, pukul itu badannya si ini Adam. Setelah dipukul, dia baru tahu bahwa ini patungnya Adam itu ciptaan yang berongga. Maka iblis berkata kepada para malaikat yang bersamanya itu, ternyata kat gitu. Bahasa kita gitu ya, manggil. Ya. Iya, gitu ya. Misalnya biar pelajarannya asik gitu loh. Biar kajiannya itu tidak monoton gitu kan. Biar Ustadz bisa ngomong masa kajian bisa seasik ini gitu ya. Biar bisa ngomong gitu ya. Nah, gitu. Nah, ketika malaikat iblis itu sudah melihat patung Adam kemudian memukulnya, baru tahu dia. Kalau berunggah kemudian ngomong kepada malaikat, kat, ternyata makhluk itu berunggah, tidak tetap dan tidak kempal. Seperti kalau panjenengan ke mall, lihat ada patung kaki baju itu ya, gitu ya. Nah itu Adam itu seperti, tapi dalamnya ada ruangannya, ya berunggah. Maka setelah mengatakan, kat, makhluk itu ternyata berunggah. Apa pendapat kalian jika dia diunggulkan atas kalian? Begitu. Maka para malaikat menjawab, kami akan mematuhi perintah Tuhan kami. Mengetahui jawaban para malaikat, iblis bergumam. Tahu nggak bergumam?
Gedumel. ngedumel. Gedumel. Bahasa lainnya ngomong dewe, Gremeng. gremeng. Tapi dia pakai bahasa sumpah bergumamnya, gremengnya. Wallahi, dia bilang gitu. Bersumpah atas nama Allah, tapi untuk apa? Dia bilang, wallahi, aku tidak akan mematuhinya jika patung ini nanti diunggulkan atasku. Aku akan membinasakannya. Begitu ngomongannya. Dia sudah jadi sebelum sebelum Adam itu ditiupkan ruh ke dalamnya, iblis sudah berjanji begitu. Memang sejak awal itu memang sudah begitu. Kan itu. Jadi sejak awal itu sudah bergumam kayak gitu kan itu. Kan itu ya. Itu enggak? Berarti orang yang kepo itu ya nanti ya dekat sama iblis. Iya, tapi kepo yang kalau kepo positif boleh lah. Ini keponya negatif. Kepo negatif sama orang. Jadi ketika dia itu bergumam itu ya kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Tahu lah. Tahu. Iblis itu mau merahasiakan tentang maksud buruknya itu gitu. Dan itu wujud kesombongan dan permusuhan gitu ya. Tetapi ya Allah tahu gitu ya. Gitu. Maka setelah 40 tahun Allah menyekel ruh ke dalam jasad Adam. Ruh masuk pertama kali kemana? Ruh itu ke otaknya. Jadi pertama ke otak Adam. Kemudian baru turun ke kedua mata. Nah, maka ketika sudah turun ke kedua mata, Adam bisa melihat permulaan dan asal penciptaannya. Ketika melihat awal permulaan. Jadi ketika melihat mata itu masih badannya, tangannya masih patung. Ketika matanya sudah melihat. Kakinya masih patung. Gitu ya. Ketika Adam bisa melihat permulaan dirinya dan asal penciptaannya, maksudnya apa? Agar tidak ujub. Agar Adam tidak sombong. Yang ternyata Allah memuliakannya kemudian. Gitu ya. Maka ketika sudah sampai kepada mata, setelah melihat penciptaan dirinya, kemudian apa? Yang dilihat pertama kali, yang kedua setelah itu. Lihat apa? Makanan. Langsung suka kepada makanan itu. Padahal apa? Mulutnya belum lidahnya belum berasa, tapi lihat makanan langsung senang, tertarik. Makanya kalau kita itu Bani Adam suka makan macam itu, wong bapaknya begitu. Ya anak itu kayak gitu. Kan aneh, bapaknya suka makanan macam-macam, anaknya nggak suka. Aneh loh. Aneh. Setelah itu kemudian ruh turun ke batang hidung hingga dia bersin. Dia sudah banget dia bersin. Setelah itu ruh turun ke mulutnya. Ketika sudah ke mulutnya, kemudian Allah memberikan ilham kepada Adam sehingga Adam berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung pertama kali itu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Inilah ucapan yang mengalir dari lidah Adam. Maka ketika kemudian Adam berkata begitu, Allah menjawab, semoga Rabbmu menyayangimu, ya Adam. Gitu ya. Karena aku menciptakanmu karena rahmatku. Gitu ya. Maksudnya apa? Rahmat Allah itu mendahului amarahnya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ketika sudah sampai tahap ini, apa yang terjadi? Gitu ya. Apa yang terjadi? Kan intinya setelah itu kan roh menyebar ke seluruh jasadnya Adam sehingga jasadnya menjadi daging dan menjadi
Ya. Menjadi daging dan menjadi darah. Darah. Manusia itu isinya cuma itu kok, daging dan darah. Tapi bentuknya macam-macam. Bentuknya ada yang liver, bentuknya ada yang ginjal. Tapi itu isinya, Pak, daging dan darah. Maka kalau misalnya di suatu organ tubuh, kalau kita belajar ITN ya, kok nggak ada darahnya di situ, sakitlah situ. Maka setelah sempurna jasad Adam, Allah memakaikannya baju dari kuku. Jadi bajunya Adam dari kukunya. Yang setiap hari baju itu semakin bertambah bagus. Setelah itu Allah memakaikan pakaian atau memakai jubah kemuliaan dari surga. Setelah itu Allah memakaikan cahaya. Jadi Allah memberikan cahaya kepada Adam seperti cahaya matahari. Setelah itu Allah memberikan Nur Muhammad di dahinya, sehingga dahinya itu bersinar, sehingga ia mengalahkan segala cahaya. Setelah itu Allah mengangkat Adam di atas singgasana dan dipikul di atas bahu para malaikat. Setelah itu para malaikat diperintahkan untuk mengelilingi langit dengan memikul Adam di atas singgasana itu. Berharap Adam melihat keajaiban-keajaiban di alam malakut. Setelah itu Allah mengajarkan nama-nama semua makhluk. Setelah Adam menjadi alim, Allah mengumpulkan para malaikat dan Allah merintahkan kepada Adam untuk bersujud. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Nah, kan gitu ya. Kalau itu udah jelas ya. Nah, gitu ya. Kalau itu jelasnya. Artinya kalau tadi kisah riwayat tadi kan sebenarnya itu ngambil dalilnya dari Al-A'raf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa syawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allahumma arhamna bil Quran. Al-A'raf ayat 11. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu Adam, kemudian kami, kata Allah, membentuk tubuhmu. Lalu kami katakan kepada para malaikat, usjudu. Sujudlah kepada li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud kepada Adam illa iblis. Kecuali iblis lam yakum minas sajidin. Iblis termasuk yang golongan yang tidak bersujud. Kalau di ayat yang lain misalnya surah Al-Baqarah gimana? Ketika Nyen tahu surah Al-Baqarah ayat berapa tentang itu? Tentang perintah untuk agar bersujud. Atas sambatan surah apa nih? Halo. Al-Baqarah surat apa? Enggak apa Ustaz, Al-Baqarah. Al-Baqarah surah Al-Baqarah. Bukan yang tentang ini. Yang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah apa nih? Al-Baqarah itu kan? Itu ini apa namanya? Itulah. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar
wa kana minal kafirin. Nah, surat nomor itu Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 34. Iya, betul ya. Sama ini. Dan ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud. Para malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbaro. Ya, iblis menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk golongan orang kafir. Orang kafir. Gitu. Kalau tadi surat Al-A'raf tadi ya. Lam yakum minas sajidin. Al-A'raf ayat 11 tadi. Mereka, iblis itu tidak termasuk kelompok yang bersujud. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka, ini nanti ini ya, kecuali iblis. Nah, kita ke Adam dulu, belum iblis. Bagaimana nasibnya iblis setelah nggak mau bersujud itu ntar dulu. Sekarang ke Adam dulu. Maka setelah para malaikat bersujud kecuali iblis, maka Allah mengusir dan menjauhkan iblis dari surga. Kemudian Allah menempatkan Adam di surga. Nah, tak lama berada di surga, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri sebagai istrinya ketika Adam sedang tidur. Ketika Adam sedang tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk sebelah kirinya, kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya. Ketika bangun, Adam kaget. Nah, gitu ya. Adam kaget. Tahu biasa sendiri tahu. Kaget langsung. Ada yang cantik ini. Gitu. Bening nih. Ya, bening. Ada Umi di samping. Iya. Kaget itu Adam. Gitu ya. Kemudian begitu melihat Hawa langsung terasa. Kalau bahasanya jelas. Oh, adem tuh hatinya Adam tuh. Setelah itu tiba-tiba menjulurkan tangannya. Tangannya dia langsung pengen megang Hawa. Pengen memeluk Hawa. Kemudian malaikat teriak. Tahan dulu Adam. Jangan to the point Adam. Ya. Kemudian malaikat berkata gini. Ya. Kemudian setelah ini apa namanya? Ketika Adam langsung aja memegang tangannya siapa? Hawa. Malaikat, jangan, ntar dulu, tahan dulu Adam. Kemudian Adam berkata, loh, emang kenapa? Kan Allah menciptakannya untukku, katanya. Gitu, kata Adam. Itu makanya kalau ada laki-laki ketemu yang cantik begitu. Nah, kemudian setelah itu para malaikat menjawab, tunggu hingga engkau membayar maharnya. Maka Adam bertanya, apa maharnya? Begitu ya. Maka malaikat menjawab, maharnya adalah engkau bersolat kepada Muhammad 3 kali. Maharnya itu. Kemudian Allah membolehkan kenikmatan surga dirasakan kepada mereka berdua dan mencegah mereka dari pohon. Nah, jangan kau deketin pohon, kan itu tak? Jangan kau deketin Pohon. Ini banyak ayatnya, banyak sekali itu. Ya, maksudnya tentang ini gitu ya. Kalau jenengan pohonnya pohon apa namanya? Setahu jenengan. Kuldi. Ya, kalau dulu waktu ngaji gitu ya. Pohon abadian. Pohon keabadian. Kuldi kan abadi. Padahal itu yang berkata iblis. Lah ya kan kuldi abadi Ustaz. Itu iblis. Makanya kan akhirnya kan mereka Adam dan Hawa itu tertarik itu karena tipu daya iblis ngomong itu loh pohon abadi. Iya.
Atau Nah, gitu. ditipu. Allah tidak mengatakan pohon keabadian. Cuma gimana? Gimana? Wala taqraba hadhihi sajarah. Gitu. Kan ini jadi kan kalau mau surat Al-A'raf ayat 19 itu loh. Wa ya Adam ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah. Allah berfirman, Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Fakula min haitsu syi'tuma. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Wala taqroba hadhihi syajar. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini loh ya. Mendekati aja dilarang. Fatakuna minaz zalimin. Sehingga jika kamu mendekatinya, kamu akan termasuk orang-orang yang Zalim. orang yang zalim. Kan gitu tuh. Itu surat apa tadi? Al-A'raf ayat Arab 19. Nah, ternyata ini sama persis kalimatnya dengan Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis syajar fatakuna minaz zalimin. Nah, nanti jenengan usah lagi ya. Jadi Allah berfirman, wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi, nah, wala taqroba, jangan kau dekati hadis syajarah pohon ini. Sehingga kamu fatakuna minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Jadi sebenarnya di beberapa ayat itu tidak disebutkan, itu disebut pohon khuldi. Apalagi pohon keabadian. Nah, keabadian itu yang ngomong iblis untuk memperdaya Adam dan Hawa. Oke. Terus bagaimana kisahnya? Terus bagaimana ini gitu ya? Kenjeringan itu kalau Ustadz ujungnya kok anteng banget ya. Sampai ini sudah 1 jam 7 menit kok nggak protes, nggak ngomong. Enak. Kan asik. Asik Ya. Ustaz, nggak berasa. Iya, nggak berasa ya. Ya, nggak berasa asinnya, pedesnya ya. Ya Allah. Baik para santri yang mulia, insya Allah. Gitu dulu untuk hari ini ya. Sudah Ustaz, 1 jam 8 menit. Ustaz. Ya. Afan Ustaz, bertanya sebentar. Tadi yang maharnya Nabi Adam saat pertama kali ingin menyentuh Hawa itu apa Ustaz? Apa bersolawat atas Sholawat Nabi? kepada Nabi Muhammad 3 kali. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya, dicatat ya. Gitu. Jadi berarti kalau jenengan ada yang lamar, kemudian maharnya sholawat itu udah cakep sekali. Itu seperti Hawa ya. Hawa cukup dengan Sholawat. Tapi syaratnya laki-laki itu punya rumahnya bagus, semua ada di situ gitu. Jadi sholat dia cukup. Ya Ustaz. Ya kalau nyari yang kayak gitu-gitu tuh ya. Kalau perlu, kalau misalnya ada yang datang kepadamu ya ngomong aja ke Ustadz, nanti kita kondisikan seperti itu. Ya nanti jika jenengan dini apa maharnya? Sholat 3 kali, syaratnya kau punya rumah. Mantap. Doakan Ustaz, mudah-mudahan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan prosesnya dimudahkan buatin ya. Amin. Ya, ini buatin ada yang PDKT soalnya nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Mau Ustaz. Ya, baik. Mungkin begitu dulu untuk hari ini, sudah 1 jam 10 menit ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.